bang waktu itu. Baru kenal namanya puasa karena beliau cerita ini bulan puasa. Akhirnya sempat gila, ribut sama istri, ribut sama karyawan, tidak jelas. Yang dikasih nomor telepon sama Pak Cecep Firdaus, amirnya, oh kami di Guma, silakan datang. Akhirnya yang ambil mobilnya itu buang sampah karena istri tidak ngasih, dia tahu dia mau berangkat, kunci diambil, mobil disimpan semua kuncinya, tidak dikasih. Akhirnya mobil untuk buang sampah itu saya bawa, tapi buang sampah tidak kayak di sini Pak. Ada mobil biasa lah untuk kita ke pasar itu buang sampah kita bawa. Dengan singkat cerita sampai di Jamaah di Guma. Dengan segala rintangan, tidak usah tanya cerita panjang ceritanya. Sampai di sana itu dia nggak kena mau minum bir. Karena kita kalau mau cari ketenangan itu bir, narkoba. Karena nggak ada agama. Itulah orang yang tidak punya agama, hatta dia punya harta, asta dia punya helikopter, mobil, Alphard Pak, tapi nggak ada agama nggak tenang Pak. Sehingga mereka ke disco, celana pendek, datang ke Kuta, datang ke ini karena mereka nggak datang. Tapi kalau mereka ada agama, tidak mungkin mereka datang, mereka di masjid saja, di rumah mereka sendiri. Karena ada ketenangan, kita udah alami. Biar mereka punya miliaran Pak, nggak tenang. Tapi Allah berikan ketenangan pada orang yang punya iman. Sehingga dia jumpa dengan jamaah ini, ikut 40 hari langsung. Disco, gaji karyawan tidak yang urus. Tamu mau party tidak tahu urus apa, itu orang gila. Udah apapun terjadi. Hanya polisi datang, segel. Sempat jamaah ditahan. Ada jamaah datang ke sana berkali-kali, karena tidak ada, jamaah 3 hari datang. Akhirnya mereka ditangkap juga. Karena izin itu disco itu izinnya disco bukan untuk ibadah. Nah, setelah yang selesai 40 hari balik dan mulai ngejos. Sempat disel lagi karena pakai suban, pencong, tapi nggak ngerti apa-apa, tahu pakai suban ngejos Pak. Bicarakan agama di mana-mana, tidak takut siapa-siapa. Kita ketika maksiat aja berani, apalagi perkara yang benar Pak. Itu prinsip saya. Apa kita takut Pak? Ini kebenaran. Dan siapa yang mengutus kita? Allah Pak. Kekuatannya dari mana? Dari Allah. Maka kita tidak perlu takut. Hatta kita dicincang Pak perkara agama, jangan takut. Seluruh Nabi Pak dibunuh, dicincang. Rasulullah SAW perkara agama. Kita ini dijadikan umat akhir zaman ini umurnya pendek, ibadahnya sedikit, tapi umat yang terbaik. Al-Quran katakan Pak, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu sudah jelas. Bahkan dalam Al-Quran Pak, kebanyakan itu perintah tentang dakwah. Ittabi'u ma la yas'alukum azran wa hum muhtadun. Dalam surah Yasin Pak. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta upah. Mana apakah ada sekarang satu organisasi yang mengajak kita tidak mengeluarkan uang? Semua organisasi mintakan uang. Paling dia bawa apa namanya? Uang pendaftaran atau ya sekalipun di masjid juga sumbangan. Ada Pak. Tabligh ini tidak. Untuk bapak sendiri, untuk diri sendiri dan waktu sendiri. Ini dia yang diinginkan Allah. Diri kita, setelah diri kita baru harta kita. Waktu kita yang paling mahal. Jarang orang Islam sekarang seperti itu. Tiang di Jepang itu sampai masuk penjara lagi. Kasus ada lagi. Ada jamaah jalan kaki 4 bulan dari Pakistan. Tiang ikut, tiang ngejos lagi kayak orang gila. Setelah itu baru ke India, Pakistan, Bangladesh. Dari Jepang bolak-balik. Ke Mekah, Madinah sempat dari Jepang. Belum sempat ke Indonesia. Tahun 2012 tiang balik dari Jepang, balik ke sini, kita sempat nikah lagi sama orang Padang. Anak baru lahir 2. Ini satu lagi di Jepang, satu di Padang. Itu diusir Pak, istri dia karena pakai hijab. Istri dia ini juga S2 Pak, sekolah dia di Jepang. Dia sekolah sambil kerja, banyak di sana. Ada S2, S3, S1. Kita selamatkan dia. Nikah masih muda. Tapi karena dia juga dipahamkan agama dengan keluar 3 hari, berubah total. Dia tidak mau sekolah lagi. Saya mau mengabdi pada suami, mengabdi kepada Allah. Pulang Pak, diusir di Padang. Di Padang diusir, Allah ini Pak, istri saya diusir. Gendong anak, hamil lagi. Dia masuk penjara. Karena agama. Panjang ceritanya Pak. Nanti kita khusus kita bicara.
Kenapa dia masuk penjara? Kenapa ini? Ada kisahnya. Dan ini terjadi benar. Tahun 2011 itu terjadi gempa di Jepang itu. Kenapa? Karena dia masuk penjara itu hampir 1 tahun lebih. Dikeluarkan berpuasa doa sama Allah, ya keluarkan aku, tidak kuat lagi di penjara. 4 penjara yang pindah-pindah, masukin penjara sini, izin saya mau pindah penjara ini karena kita mencari orang Islam. Kita dakwah di penjara. Sama dengan Habib Rizik, Pak. Habib Rizik ini karena tidak ada orang yang seperti Habib Rizik, bahkan Habib Rizik masukkan ke penjara itu karena dakwah, karena agama. Sehingga penjara itu jadi pondok pesantren. Iya. Jarang orang seperti itu, Pak. Itu pilihan. Orang-orang yang memang kuat imannya dimasukkan dia. Karena kalau kita dakwah di penjara tidak mungkin, Pak. Paling ceramah saja pulang, nggak ada artinya itu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kan sekarang banyak dakwah yang sebenarnya itu mendatangi umat, bukan didatangi. Bukan dapat amplop, bukan duduk di mimbar-mimbar, tidak, Pak. Datangi tempat-tempatnya gelap menjadi terang. Jangan yang sudah terang diterangi lagi. Jadi inilah akhir zaman, Pak. Dakwah ini bukan main-main, Pak. Sudah ada dalam Al-Quran. Ini perintah Allah. Siapa yang mau dakwah, Allah akan tinggikan derajatnya. Siapapun dia. Siapa menyebarkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah akan tinggikan derajatnya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, maka wajib baginya surga, Pak. Apabila 7 petala langit dan 7 petala bumi ditimbang dengan 1 kalimat La ilaha illallah, maka kalimat ini berat. Ini tingginya ini kalimat. Barang siapa selama dia masih mengucapkan Allah, berzikir pada Allah, menyebut nama Allah, maka Allah tidak akan kiamatkan dunia ini. Tapi kalau sudah tidak ada orang menyebut nama Allah, Allah kiamatkan dunia ini. Ini hadis, Pak. Ini hak. Jadi orang mengajak manusia taat pada Allah ini sebenarnya memperpanjang umur dunia ini. Selama masih ada orang menyebut nama Allah, menyembah Allah, berzikir pada Allah, tidak akan terjadi kiamat. Ini hadis sahih. Tidak akan terjadi kiamat sekalipun berita kiamat sebentar ini sebentar. Memang akan terjadi. Tetapi masih ada orang mengucapkan Allah, masih ada orang berzikir, masih ada musola di tempat ini, tidak akan terjadi. Terkecuali, Pak, tidak ada orang sholat. Semua orang sholat asal-asalan munafik, itu pasti terjadi. Terjadi sesuatu lagi. Dan Islam ini akan jaya lagi. Akan kembali lagi dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu kita yakin. Berjaya lagi Islam ini dengan khilafah, akan terjadi. Tidak lama lagi, percaya tidak percaya akan terjadi. Maka kita umat Islam, Pak, supaya kita jadi pemain, jangan jadi penonton, Pak. Mari gabung. Keluar 3 hari, keluar 40 hari, 4 bulan. Itu tanggungan Allah, Pak. Karena yang mengutus kita Allah, maka kekuatannya dari Allah. Contohnya mana? Sahabat, Pak. Zaman tabi'in, setelah para sahabat itu sampai tinggalkan 25 tahun, Pak, anak istri mereka. Para sahabat, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Kita ini tidak mungkin istri kita jadi janda, tidak mungkin. Karena kita keluar di Lombok, Pak, dekat. Dan juga dia di Mesir, ribuan masjid di sini, di servis, Pak. Ikhlas Muslim, sudah banyak orang yang paham ini, tampil di mana-mana sekarang. Dulu diusir. Masih tahun-tahun 90-an, apalagi 80-an. Tahun 2000 masih diusir, Pak, dengan tablik. Tidak diterima. Tapi sekarang dia lihat bukti. Baik ini dari jenderalnya, dari pejabat sudah pernah ikut tablik. Siapapun pernah ikut. Inilah yang merubah suasana dan keadaan. Jika kita ingin berubah, maka mari berkorban. Kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh perkara dunia ini juga akan datang. Sungguh-sungguh cari dunia akan datang. Sungguh-sungguh perkara agama, dunia ini akan datang, agama juga kita dapat. Karena ngekornya. Wa may yattaqillaha jalahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada aku, maka aku berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ajib, Pak. Pernah pelungguh melihat ulama susah miskin? Tidak ada, Pak, ulama susah. Padahal tidak ada bisnis, tidak ada kerjaan dia. Tapi tanah dia banyak. Itu ulama, Pak. Karena ibadahnya ditanggung.
Barang siapa yang meninggalkan satu solat, Pak, maka rezeki dia juga akan tertinggal. Barang siapa yang mendengar azan, kemudian tidak mendatangi suara azan tersebut, lebih baik dituangkan timah mendidih di telinganya. Ini hadis sahih. Coba tingginya solat ini. Solat itu jadi kalau kita sudah keluar jalan Allah, pahamkan kita tentang solat, tentang ilmu ma'azikir, ilmu berzikir. Bagaimana ilmu ini diimbangi dengan berzikir sehingga ada ruh kalamullah, ruh sabda Rasulullah. Kemudian berhikmat, mementingkan kepentingan saudara Islam kita daripada kepentingan kita pribadi. Itu kalau sudah kita jadi dai. Beda. Dan yang terakhir, yang kelima, ikhlas semata karena Allah. Seluruh amalan kita ini hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tidak tahu ikhlas kita sekalipun dia mencatat kebaikan keburukan. Tapi ikhlas hanya Allah yang tahu. Dan ciri-ciri ikhlas itu ada. Ketika dia sedang beramal dan saat beramal dia koreksi diri. Kita dapatkan itu setelah kita keluar 3 hari ini. Apalagi 40 hari 4 bulan. Apapun jenisnya kita, Pak. Hari ini, mat akhir zaman ini. Dia perampok, apalagi kalau kita tidak pernah merampok, tidak pernah judi, tidak pernah zina, tidak pernah mabuk. Gampang sekali bagi Allah merubah suasana ini. Karena umat akhir zaman ini tidak akan pernah baik terkecuali perbaikan cara para sahabat. Gampang bagi Allah. Dan gampang Allah akan meninggikan. Meninggikan, menjatuhkan, gampang bagi Allah. Dengan kun fayakunnya Allah. Gampang sekali. Kita ini butuh Allah. Bukan Allah butuh kita. Maka kita mari bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau kita mengandalkan sholat, mengandalkan zikir kita saja, Al-Quran kita saja, tanpa kita sampaikan zikir kita, tanpa kita sampaikan ibadah kita, kita dapatkan sedikit. Tetapi kalau kita berpikir kemudian mengajak saudara kita taat pada Allah, apalagi orang luar Islam, Pak, orang yang benar-benar bermaksiat, tidak mengenal agama, keluar di jalan Allah, orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah bersedekah, tetapi ketika dia sudah paham agama, dia bersedekah, dia sholat, dia berzikir, seluruh pahala itu mengalir kepada orang yang mengamalkan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang. Ini imbalannya dakwah ini. Jadi hadirin yang mengharapkan ridha Allah yang Maha Kuasa, tidak ada perkataan yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan, tidak ada pekerjaan, tidak ada agama yang paling baik kecuali mengajak manusia taat pada Allah. Ini pekerjaan. Gajinya dari mana? Dari Allah.